Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo, selamat sore Mbak. Sore, Mbak. Mau nanya sama Pak Dokter dari Rina di Palembang. Iya, Bu Rina. Iya, Silakan, Ibu. mau nanya nih Pak Dokter. Iya, Bu. Kalau gigi berlubang, Iya. sebaiknya itu ditampel atau langsung dicabut? Dan kalaupun ditampel, berapa kali tahannya tampelan tersebut? Iya. Terima kasih Pak Dokter. Selamat sore. Selamat sore, Bu Rina. Ibu. Terima kasih Ibu. Silakan dokter. Tadi pertanyaan Ibu, pertanyaan yang itu. Baik, dok, nanti kita jawab ya dok ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Info Sehat. Saksikan Publika, sebuah talk show yang membahas isu-isu hangat yang ada di masyarakat. Setiap hari Senin sampai Rabu jam 15 sampai 16 sore. TVRI Sumatera Selatan, kami kembali. Baik Pak. Tunggu headnya. Oke, yang lain segera diet ya. Baik bos. Semua sudah di-add, di-confirm ya? Diam dan tidak melawan berarti kawan. Wah, gue di-add friend sama koruptor nih. Asik. Idih, amit-amit jadi teman koruptor, penghisap darah tahu. Jadi, gue diemin nih. Diem, berarti kawan. Ya udah, gue ignore ya. Jangan cuma di-ignore, delete aja sekalian. Yeah. Kalau nggak anti, berarti pro. Sip, gue share ya. Tidak anti korupsi, berarti pro korupsi. Lawan korupsi. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Sehat dan tema kita hari ini masih dengan gigi berlubang dan masih berbincang dengan Dokter Gigi Erwan Naufal. Baik dok, pertanyaan dari Ibu Rina tadi, kalau gigi berlubang sebaiknya ditampal dulu atau langsung dicabut nih dok? Ini agak, kalau saya sendiri agak memprihatinkan ya. Jadi untuk Ibu Rina, perlu kita pahami ya Bu ya. Kalau saya selalu menggarisbawahi. Jadi pekerjaan paling buruk, paling gampang dulu. Jadi pekerjaan paling gampang mencabut gigi, Bu Rina. Jadi gampang sekali. Jadi kalau Ibu mencabut gigi, gampang. Ke dokter gigi, Ibu akan dibius, tunggu beberapa menit, dicabut, hilang, Bu. Tapi Ibu ingat-ingat, itu adalah pekerjaan yang paling buruk, Bu Rina. Karena begitu gigi hilang, gigi dewasa maksudnya Bu Rina ya, bukan gigi anak-anak, gigi tidak akan ganti lagi, Bu. Jadi gigi akan hilang selamanya dan tidak akan tumbuh lagi. Jadi baik yang mana? Dirawat Bu, dipertahankan giginya, ditempel gitu ya Bu ya, giginya seperti itu. Tadi Bu bertanya apakah prosesnya harus berulang-ulang? Tergantung sejauh mana kerusakan gigi Ibu Rina. Jadi apabila proses kerusakan masih pada lapisan email, sangat gampang Bu, datang satu kali, dibersihkan, selesai Bu Rina. Tapi dibiarkan tadi apabila setelah mencapai dentin, mungkin perlu 2 atau 3 kali ya Bu ya. Jadi akan dibersihkan dulu, dikasih obat di dalam permukaan gigi berlubang, ditampal sementara. Jadi lebih banyak waktu yang dibutuhkan. Berlanjut lagi, Ibu biarkan lagi sampai gigi sakit tadi, akan jauh lebih lama lagi prosesnya Ibu. Karena kalau gigi sudah infeksi, sudah mencapai saluran akar, itu akan dilakukan perawatan. Nah, biasanya perawatan itu akan selesai dengan beberapa kali kunjungan. Jadi banyak waktu yang dibutuhkan, Mbak Alda. Waktu dan biaya ya dok. Waktu dan biaya. Jadi tadi ingat-ingatlah, pekerjaan paling gampang adalah mencabut gigi, tapi paling buruk. Karena begitu gigi hilang, tidak ada gigi pengganti lagi, Mbak Alda. Baik, dokter. Semoga terjawab pertanyaan Ibu Rina tadi ya Bu ya. Intinya harus menjaga gigi ya. Betul, jaga kesehatan gigi kita masing-masing. Baik, dok. Kalau untuk ibu hamil sendiri dok, misalnya punya kendala atau masalah dalam di gigi, itu gigi berlubang ataupun gigi misalnya bermasalah lainnya dok ya, itu bagaimana sih dok? Ya. Jadi kadang-kadang tadi kesadaran kita itu merawat gigi apabila gigi telah mengalami keluhan. Harusnya Mbak Alda tidak seperti itu. Jadi yang paling penting seawal mungkin perlakuan kita terhadap
janin akan mempengaruhi pertumbuhan gigi. Jadi bagaimana pola makan yang kita konsumsi, apakah cukup kalsium, akan mempengaruhi pertumbuhan gigi. Terus bagaimana kejadian ibu hamil alami, contohnya pada saat ibu hamil terjatuh, terpleset, ada benturan, itu kadang-kadang mempengaruhi susunan gigi, Mbak Alda. Bisa seperti itu. Dan tadi yang paling penting adalah ada hubungan sangat signifikan antara kesehatan gigi ibu hamil terhadap pertumbuhan janin. Jadi beberapa penelitian hasilnya sangat akurat, Mbak Alda, bahwa ternyata status kebersihan rongga mulut ibu hamil itu akan mempengaruhi perkembangan janin. Itu. Jadi apabila di sini kita tidak berbicara gigi berlubang, Mbak Alda, ya. Kita berbicara bagaimana kesehatan gigi dan mulut. Jadi kita ada skala tersendiri, pengukuran tersendiri untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu hamil. Nah, pada ibu-ibu hamil yang memiliki kesehatan gigi sangat buruk, itu akan memiliki resiko. Yang pertama, perkembangan janin tidak bisa maksimal karena infeksi kuman tadi, Mbak Alda. Nah, jadi dengan adanya kuman di dalam rongga mulut, bukan gigi, ya, di rongga mulut akan menyebar ikut aliran darah, akan sampai kepada janin, akan mengganggu pertumbuhan janin. Jadi biasanya untuk ibu-ibu yang kesehatan mulutnya memiliki skor yang buruk, kecenderungan bayi akan mengalami ukuran kecil. Jadi pada saat kelahiran disebutnya BBLR, berat bayi lahir rendah. Jadi kurang dari 2 kilo kadang-kadang, Mbak Alda. Itu salah satunya. Berikutnya akan menyebabkan resiko lahir lebih awal, prematur. Jadi karena kesehatan tidak baik tadi, kelahiran bayi akan lebih cepat. Gitu. Itu antara lain. Jadi seawal mungkin, sedini mungkin, periksakanlah kesehatan gigi. Jadi berbicara masalah gigi, pemirsa sekalian, itu tidak hanya mencakup gigi berlubang sebetulnya. Tapi memang kebetulan, Mbak Alda, topik kita pada sore hari ini adalah membahas masalah kesehatan gigi dan mulut. Seperti itu, utamanya di gigi berlubang. Padahal permasalahan gigi itu atau rongga mulut itu kompleks ya, Dok, ya, bukan hanya gigi berlubang saja, ya. Baik, kita akan lihat gambar selanjutnya ini, Dok. Baik, nah bisa dijelaskan, Dok, bagaimana ini gambar gigi ya, Dok, ya, yang lubang tengah-tengahnya gitu ya? Ya, ini gambaran gigi anak-anak. Jadi gigi anak-anak itu kadang-kadang kerusakan giginya sangat cepat menyeluruh. Jadi kadang-kadang sampai habis semua gigi itu. Nah, ini contoh beberapa kasus gigi anak yang rusak ini karena faktor mengedot, ya. Itu. Jadi kadang-kadang beberapa orang tua membiasakan memberi minum susu, ya, minum susu tambahan, susu formula itu dengan dot. Nah, jadi untuk anak-anak yang dia minum susu sebelum tidur malam, terutama, Mbak Alda, itu resiko gigi akan mengalami kerusakan lebih besar seperti itu. Begitu. Tapi perbedaannya dengan gigi dewasa, mungkin kalau gigi susu anak-anak bisa dicabut, akan berganti, ya. Baik. Kalau untuk karang gigi nih, Dok, itu juga bisa menyebabkan gigi berlubang nggak sebenarnya, Dok? Ya. Jadi karang gigi adalah proses pembentukan atau akumulasi yang ada pada permukaan gigi. Jadi awalnya itu merupakan lapisan lunak. Jadi apabila dibiarkan terus-menerus akan mengalami kalsifikasi atau pengerasan. Nah, karang ini merupakan media atau tempat tumbuhnya bakteri tadi, ya, Mbak Alda. Nah, jadi dengan adanya karang gigi ini akan mengumpulkan bakteri yang menyebabkan pengeluaran asam yang disebut tadi 4 faktor tadi, Mbak Alda. Jadi 4 faktor tadi salah satunya adalah bakteri. Nah, bakteri itu di mana berkumpulnya? Di karang gigi tadi itu. Jadi karang gigi dapat menyebabkan kerusakan gigi. Betul. Baik. Oke, pemirsa, kami masih menunggu Anda untuk dapat bergabung bersama kami, ingin bertanya mengenai kesehatan gigi, terutama gigi berlubang, itu dapat telepon langsung ke 0711313454. Baik, setelah ini kita akan lanjut lagi berbincang dengan Dr. Gigi Erwan Noval, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Info Sehat. Mari kita mulai. Pertama, kita masukkan bawang. Oke. Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa kita tambahkan jangkrik. Jangkrik. Maka
Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Pemirsa di mana saja Anda berada, terima kasih atas kesediaan Anda menyaksikan tayangan dari TVRI Sumatera Selatan. Dengan senang hati, tahun 2017 TVRI Sumatera Selatan mengudara selama 24 jam melalui video streaming. Caranya sangat mudah. Bagi Anda pengguna Android, Anda dapat mengaksesnya melalui Play Store. Bagi Anda pengguna iPhone, Anda dapat mengaksesnya melalui App Store. Dengan harapan tahun-tahun mendatang seluruh pemancar kita akan on air melalui DVB-T2 untuk seluruh wilayah termasuk Muratara dan Pagar Alam, sehingga masyarakat setempat dapat menyaksikan siaran dengan kualitas digital. Ayo nonton TVRI. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Sehat dan berbicara mengenai gigi berlubang dengan Dr. Gigi Erwan Naufal. Baik dok, kita lanjutkan lagi dok ya pembicaraan kita untuk makanan atau minuman tersendiri dok yang baik untuk kesehatan gigi maupun yang buruk untuk kesehatan gigi itu apa sih dok? Oke. Jadi bicara makanan, bicara saran ada ya. Tapi tadi secara garis besar tipikal makanan yang dia berpengaruh ke kesehatan gigi adalah tipikal makanan sifatnya lunak, lengket, dan manis. Itu jadi biasanya kalau makanan seperti itu coklat, es krim, permen itu kan lunak, lengket, kan itu. Jadi diminimalisirlah makanan yang berkarakter seperti itu. Tuh, tapi yang kalau yang baik seperti apa? Makanan yang alami, yang pasti berserat. Gitu. Jadi karena dengan adanya serat di makanan, biasanya buah nih Mbak Daya. Jadi dengan ada serat di makanan itu, dia akan memacu proses namanya self cleansing. Jadi karena kita mengunyah, dengan kita mengunyah, adanya serat-serat tadi akan ikut membersihkan permukaan gigi. Baik. Kalau untuk tampal gigi sendiri dok ya, kadang kan bisa pecah itu dok ya. Kenapa itu dok? Faktor apa yang menyebabkan tampal gigi itu bisa pecah? Ya, jadi tadi sifat dari atau karakter dari penambalan gigi adalah bagaimana usaha kita untuk mempertahankan gigi selama mungkin berada di rongga mulut tanpa dilakukan pencabutan. Nah, kadang-kadang tadi kenapa bisa pecah? Pertama, mungkin pola makan. Jadi beberapa orang itu suka makan yang keras-keras. Jadi kalau kita mau Palembang nih Mbak Alda, senangnya apa? Kerupuk pantat. Nah itu Mbak Alda, itu sangat keras dan dia relatif tekanan kunyah akan menjadi besar sehingga mudah pecah. Itu yang pertama. Jadi karakter makanannya. Yang kedua, tingkat kerusakan gigi. Jadi pemirsa sekalian, semakin lebar kerusakan gigi atau lubang gigi, itu gigi akan mudah pecah. Karena tadi lebih besar bagian yang menggantikan timbang bagian yang asli ada di giginya. Itu. Jadi pola makan dan bagaimana tingkat kerusakan gigi. Kadang-kadang, tapi tadi kadang-kadang ya Mbak Daya, cara mengerjakannya pun pengaruh kadang-kadang. Jadi beberapa pasien kadang-kadang memang merawat gigi bukan di teknisi dokter gigi atau perawat gigi ya. Jadi kadang-kadang dia ke tukang gigi seperti itu bukan yang memperbaiki malah memperburuk Mbak. Kita ada gambar selanjutnya dok. Kita lihat. Nah ini bagaimana ini dok? Ya ini juga agak-agak serupa dengan gambar yang sebelumnya tadi, yang lubang di sela-sela gigi tadi. Jadi kejadiannya pun sama. Jadi ini gambaran gigi geraham Mbak Alda. Ini gigi geraham, ini gigi bawah ya. Jadi ada 3 geraham gigi bawah. Nah gigi terakhir atau gigi bungsu kita menyebutnya, itu kadang-kadang posisinya miring. Nah gigi miring. Jadi bagian yang miring atau cekungan itulah yang menyebabkan sisa makanan atau kotoran bekas kita makan terperangkap di cekungan tersebut. Nah, ini memang harus perlakuan khusus. Jadi
tadi dibiarkan tidak dibersihkan, lama-lama kan gigi mengalami lubang. Dan sama lubangnya akan mengenai 2 gigi. Jadi gigi depan dan gigi terakhir. Itu kalau seperti ini tadi susah. Ujung-ujung untuk merawatnya pun kadang-kadang susah, Mbak Alda. Nah, jadi kalau kasus gigi seperti ini, alangkah lebih baiknya dengan pertimbangan posisi tadi untuk mencegah korban 2 gigi, lebih baik dihilangkan 1 gigi. Jadi apabila pemirsa memiliki kasus gigi seperti ini, gigi bungsu yang miring, lebih baik gigi tersebut dibuang atau dicabut, Mbak Alda. Gigi miring. Gigi miring tidak apa-apa ya, Dok, ya, untuk dicabut ya? Bukan tidak apa-apa, malah sangat disarankan untuk dicabut. Gitu. Karena mengganggu. Baik, dokter. Kalau untuk tadi kita sudah membahas gizi makanannya, gigi berlubang juga sudah. Bagaimana untuk menjaga kebersihan gigi itu bagaimana sih, Dok? Cara menggosok gigi yang benar itu bagaimana? Ya, jadi menggosok gigi ya. Menggosok gigi adalah hal yang kadang-kadang kita anggap sepele dan kita permudah. Ini nggak usah jauh-jauh deh, kadang-kadang keluarga saya, anak saya terutama Mbak Alda, sikat gigi deh, sudah katanya. Berapa lama? Tidak sampai 10 detik, selesai gitu loh. Jadi pemirsa sekalian, pada prinsipnya membersihkan gigi atau sikatan adalah hal yang sangat menentukan bagaimana gigi bisa bebas lubang atau tidak. Nah itu, yang kita samakan dulu persepsinya adalah pertama, menyikat gigi dilakukan tidak segera setelah makan. Jadi maksudnya gini, Mbak Alda, pagi-pagi sarapan, habis sarapan sekolah kan atau kerja kan, langsung masuk kamar mandi habis sarapan sikat gigi, tidak boleh. Jadi karena pada posisi seperti itu, sehabis makan itu derajat keasaman mulut akan sangat turun. Karena fungsi asam tadi, pengunyahan tadi adalah memecah senyawa makanan, Mbak Alda. Nah, dengan keasaman yang rendah tersebut, otomatis gigi akan mudah rusak karena digosok, Mbak Alda ya. Itu yang pertama. Jadi beri jeda waktu antara menyikat gigi dan makan, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara menyikatnya? Prinsipnya adalah menyikat gigi tidak memerlukan kekuatan yang sangat besar. Jadi banyak pasien saya giginya genting semua karena apa? Terlalu kuat sikat gigi. Jadi kalau tidak bersih tidak mantap katanya.